Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Zahira Miransyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan memberikan informasi mengenai perlawanan rakyat Riau terhadap VOC. Sebelum kita masuk ke dalam videonya, marilah saya kasih tahu ada apa saja isi dari video ini. Yang pertama, ada apa itu VOC, lalu selanjutnya ada latar belakangnya, yang ketiga ada tokoh perlawanan, yang keempat proses perlawanan, yang kelima dampak perlawanan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Marilah kita masuk ke apa itu VOC. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, VOC adalah Verenigd Oost-Indische Compagnie, adalah perusahaan dagang yang didirikan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di jalur lintas Asia. Karena pada masa lalu bangsa Belanda datang sebagai penjajah, mereka mengambil berbagai macam sumber daya alam yang ada di Indonesia, lalu menjualnya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Didirikan pada tanggal 20 Maret 1602, VOC ada untuk mencegah adanya persaingan yang tidak sehat antara pedagang-pedagang Belanda. Selanjutnya, merupakan perlawanan rakyat Riau. Perlawanan rakyat Riau atau yang disebut juga dengan Rakyat Riau Angkat Senjata adalah sebuah gerakan perlawanan rakyat Riau terhadap tindakan VOC yang sewenang-wenang. Tidak hanya itu, VOC diketahui juga mengintimidasi beberapa kesultanan kawasan Selat Malaka, terutama di wilayah Riau yang membuat janjian untuk memonopoli perdagangan di Selat Malaka. Perlawanan ini terjadi sekitar abad ke-17 dan 18. Riau adalah sebuah pelabuhan dagang di kawasan Selat Malaka yang sangat menjanjikan. Banyak kapal dagang internasional yang melintas di Selat Malaka dengan tujuan singgah maupun berdagang. Letak yang sangat strategis inilah yang menyebabkan timbulnya keinginan dari bangsa Barat untuk menguasai kawasan Malaka. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang. VOC tidak hanya ingin menguasai perdagangan di Kepulauan Riau, tetapi mereka juga ingin mengintervensi urusan politik dan pemerintahan di sana. VOC melakukan politik divide et impera, yaitu memecah belah kerajaan-kerajaan di Kepulauan Riau menjadi kerajaan-kerajaan yang kecil yang saling bersaing dan juga bergantung kepada VOC. Tindakan sewenang-wenang VOC ini menimbulkan rasa tidak puas dan kesadaran untuk melawan di kalangan rakyat Riau. Mereka merasa bahwa VOC telah merampas hak-hak mereka sebagai bangsa yang merdeka dan juga berdaulat. Oleh karena itu, mereka melakukan gerakan perlawanan yang dikenal sebagai Nama Rakyat Riau Angkat Senjata. Lalu berikut adalah tokoh perlawanannya. Gerakan perlawanan rakyat Riau Angkat Senjata dipelopori oleh Kerajaan Siak Sri Indrapura, salah satu kerajaan besar di Kepulauan Riau. Kerajaan ini dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Rahmatsyah pada tahun 1723 sampai dengan 1744, yang kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Sultan Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah pada tahun 1746 sampai dengan 1760. Kedua sultan ini berani menghadapi VOC dengan berbagai strategi dan juga taktik perang. Selain kedua Sultan Siak Sri Indrapura, ada sebuah tokoh pejuang rakyat Riau angkat senjata ini yang sangat berjasa dalam perlawanan terhadap VOC. Beliau adalah Raja Indra Pahlawan. Ia adalah putra dari Raja Lala Muda, seorang panglima perang kerajaan Siak Sri Indrapura. Sejak kecil, ia sudah ikut ayahnya untuk berperang melawan VOC. Ia dikenal sebagai seorang pejuang yang gagah berani, cerdas, dan penuh akal. Ia juga menjadi Panglima Besar Kerajaan Siak Sri Indrapura dengan gelar Panglima Perang Raja Indra Pahlawan Datuk 50. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam bagaimana proses perlawanan rakyat Riau terhadap VOC. Ada dua tahap, yaitu yang pertama, tahap pertamanya adalah pada masa pemerintahan Sultan Abdul Jalil Rahmatsyah. Pada tahun 1725, ia berhasil merebut Johor dari tangan VOC.
Kemudian, ia membangun benteng pertahanan di Pulau Bintan untuk melindungi wilayahnya dari serangan VOC. Dari benteng ini, ia mengirimkan pasukan di bawah komando Raja Lela Muda untuk menyerang Malaka, yaitu basis VOC di Nusantara. Selanjutnya, kita masuk ke tahap kedua. Tahap kedua adalah pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah. Pada tahun 1751, perlawanan berkobar lagi setelah kematian ayahnya. VOC mencoba memutus jalur perdagangan menuju Siak dengan mendirikan benteng-benteng pertahanan di sepanjang sungai Indragiri, Kampar, sampai dengan Pulau Guntung yang berada di muara sungai Siak. Pertempuran puncak terjadi di Pulau Guntung pada tahun 1752 sampai dengan 1753. Di sini, VOC membawa kapal perang harimau buas yang dilengkapi dengan meriam. Lalu, pertempuran di tahap kedua itu berlangsung sengit selama 1 bulan. Banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Kerajaan Siak kesusahan menembus benteng pertahanan VOC. Akhirnya, Sultan Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah memutuskan untuk berpura-pura menyerah di depan VOC. Ia mengajak VOC untuk melakukan perundingan damai di Loji Pulau Guntung. Pada perundingan ini, Sultan dipaksa untuk tunduk pada VOC. Namun, seperti yang sudah tadi kita ketahui, Sultan ini memiliki ide-ide atau taktik-taktik perang yang sangat hebat. Sultan ternyata memiliki siasat rahasia yang dikenal dengan siasat hadiah Sultan. Ia memberikan kode kepada anak buahnya untuk menyergap VOC di Loji. Loji lalu dibakar dan Sultan kembali ke Siak membawa kemenangan. Siasat perang ini tidak lepas dari jasa Raja Indra Pahlawan yang berhasil mengelabui VOC dengan berpura-pura menjadi utusan Sultan. Lalu, pastinya setiap perlawanan akan menghasilkan dampak. Kita masuk ke dampak perlawanan. Yang pertama, dampak positif, yang itu menunjukkan semangat juang dan patriotisme rakyat Riau dalam mempertahankan tanah airnya dari penjajahan VOC. Lalu yang kedua, menyebabkan kerugian besar bagi VOC, baik segi materi maupun moralnya. VOC harus mengeluarkan banyak biaya mengirimkan pasukan dan persenjataan ke Pulau Riau. Selain itu, VOC mengalami kekalahan yang memalukan di tangan rakyat Riau. Yang terakhir, dapat membuka mata dunia bahwa VOC bukanlah kekuatan yang tak terkalahkan. Perlawanan rakyat Riau ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Lalu ada dampak negatifnya, yaitu sangat menimbulkan korban jiwa yang banyak dari kedua belah pihak, terutama rakyat Riau yang harus berperang dengan persenjataan yang kurang memadai. Lalu yang kedua, menyebabkan kerusakan lingkungan akibat pembakaran hutan dan pemusnahan hasil bumi oleh VOC. Dan yang terakhir, dapat menyisakan trauma dan luka bagi rakyat Riau yang harus menghadapi kekejaman dan kesewenang-wenangan VOC. Lalu di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu rakyat Riau angkat senjata atau perlawanan rakyat Riau terhadap VOC ini merupakan salah satu gerakan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Riau terhadap tindakan sewenang-wenang dari VOC. Gerakan ini dipelopori oleh Kerajaan Siang Sri Indrapura dan dipimpin oleh dua sultan, yaitu yang pertama Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah dan anaknya Sultan Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah. Tokoh pejuang lain yang berperan penting dalam perlawanan ini adalah Raja Indra Pahlawan. Perlawanan ini terjadi dalam beberapa tahap, dimulai dari merebut Johor, lalu membangun benteng di Pulau Bintan, menyerang Malaka hingga menyergap VOC di Loji, dan akhirnya rakyat Riau dapat mendapatkan kemenangannya. Sekian presentasi dari saya yang dapat saya berikan. Semoga informasi yang sudah saya sampaikan di video ini dapat diterima dengan baik dan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.